Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Walk with God atau berjalan bersama Tuhan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024, kita akan mengambil topik ini, yang akan kita bahas dari kitab Mika, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, dan Kejadian 6, ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya bacakan dari New King James Version-nya sebagai perbandingannya. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. To walk humbly with your God, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, Kejadian 6 ayat 9 kita lanjut. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. New King James Version-nya mengatakan, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Noah walked with God. Ya, hidup bergaul dengan Allah. Nah, saya akan mulai dengan ilustrasi berikut. Kita sering memperhatikan dan memuja orang-orang alam. Baik, saya mohon maaf sejenak atas gangguan teknis ini. Saya kembali mengulang tentang ilustrasi yang baru saya bahas pindas. Kita sering memperhatikan dan memuja orang-orang yang terkenal dan sukses. Namun terkadang kita membaca tentang orang biasa yang terkenal. Tetapi dihormati karena pelayanannya yang setia selama bertahun-tahun. Bisa jadi ia seorang penjaga sekolah. Di sekolah di mana dia berada sangat dikenal. Mungkin bukan di dunia internasional, mungkin juga tidak secara nasional. Tapi di sekolah di mana dia berada, dia memberikan dampak di tengah-tengah murid yang ada, di antara guru-guru, di antara para pekerja yang lain. Ya, dia bisa saja menjadi seorang penjaga sekolah yang biasa-biasa, tapi memberikan dampak di mana ia bekerja. Dia mungkin seorang pelayan kantin, atau seorang tukang kayu, atau kasir toko yang telah melayani orang lain dengan cara yang dapat diandalkan dan penuh dedikasi. Bahkan dia berjalan extra miles untuk membantu orang-orang lain dalam dia melayani di tempat dia bekerja ini. Sikap dapat dipercaya seperti ini sering luput dari perhatian banyak orang. Tetapi saya yakin itu adalah gambaran luar biasa mengenai bagaimana seharusnya kita hidup. Apakah kita memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini terhadap apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, nothing less than the best. Nothing less than the best. Ya, meskipun kesetiaan bukan sesuatu yang mudah terlihat, tetapi kian hari kian dipandang penting oleh Allah. Dalam mempersiapkan khotbah misalnya, sudahkah saya mempersiapkan dengan baik? Saya ulang lagi, baca lagi
Sehari sebelum khotbah diulang lagi, dibaca lagi. Ada yang perlu dihilangkan kalimatnya, ada yang perlu ditambahkan kalimatnya. Diulang lagi, dibaca lagi, dicoba. Nah, kita harus memberikan perhatian yang cukup tentang hari ini dan memberikan refleksi. Bagi saya kadang-kadang berat waktu saya ingin menyampaikan sesuatu. Apalagi ketajaman khotbahnya dengan merefleksikan diri saya. Did I do that? Penyesalan yang mungkin terjadi. And yet the gospel must be preached. Paulus menulis yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 1 Korintus 4 ayat 2. Jika kita hidup dengan penuh kesetiaan kepada Kristus, Allah telah berjanji untuk memberikan ganjaran kepada kita pada waktu yang telah ditetapkannya. Ketika Tuhan datang, Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Mungkin orang lain tidak tahu terhadap apa yang telah kita kerjakan, namun berdampak di sekitar society di mana kita berada. Tuhan menghargai ini. Bahkan Alkitab mencatat, barang siapa memberi segelas air sejuk kepada salah seorang hambaku ini, mungkin dia tidak terkenal, tidak orang yang wah, upah orang tersebut tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hatinya untuk memberikan juga anugerah, untuk memberikan crown kepada orang tersebut. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya. Ketika kita merindukan keberhasilan, Allah berkata, aku akan memberimu ganjaran. Tuhan sendiri akan mempromosikan kita. Tuhan sendiri akan mengangkat kita pada saat dan waktunya selama hati kita benar di hadapan Tuhan. Ketika kita haus akan pengakuan, namanya juga manusia, Allah berkata, aku mengakuimu. Ketika kita siap menyerah, Allah berkata, aku akan menolongmu. Don't give up. Entah pelayanan kita diketahui banyak orang atau tidak, kita masing-masing yang melayani memiliki tanggung jawab yang sama, yakni setia di dalam hal ini. Jangan sampai kita berkata kepada orang lain, aku setia kepada Tuhan, sementara kepada orang-orang yang kita layani, yang dapat terlihat dengan mata yang jelas, kita dapat berkomunikasi, kita dapat meraba orang tersebut, Tuhan yang tidak dapat kita raba, yang tidak dapat kita lihat, kita berkata kita setia. Bagaimana cara kita merefleksikan kesetiaan kita kepada Tuhan yang tidak terlihat, tidak teraba ini kepada sesama kita di lingkungan di mana kita berada. Kalau kita asal-asalan saja dalam melayani orang tersebut dan tidak memberikan yang terbaik dari apa yang dapat kita berikan, kategorinya kita termasuk orang munafik. Nah, ini penting kita perhatikan agar kita selalu menjaga standar Alkitab yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita ini. Nothing less than the best. Allah tidak meminta kita untuk sukses, melainkan untuk setia. Setia saja. Tuhan akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan itu. Apa artinya berjalan bersama Tuhan? Nah, kalau di dalam Mika 6:8 tadi, bahasa Inggris, to walk humbly with your God, bahasa Indonesianya diterjemahkan sedikit berbeda. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, berarti juga kita berjalan bersama dengan Tuhan itu. Kita tidak mengatur Tuhan. Justru kita ingin belajar dari Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita. Karena Dia yang tahu. Orang tua juga mengatur hidup anak-anaknya pada waktu kecil. Memberitahu, menolong, mengarahkan, izinkan Tuhan juga melakukan ini pada kita. Apa artinya sekarang? Berjalan bersama Tuhan. Kita harus mengerti dulu perkataan ini. Berjalan bersama Tuhan berarti menjadi selaras dengan Tuhan itu saat kita menjalani hidup ini. Untuk menjadi selaras dengan Tuhan, Tuhan mengharuskan kita, nggak ada pilihan lain, bahwa kita harus mendengarkan perintah-perintahnya dan menjalankannya. Beriman kepadanya dan berupaya mengikuti jalannya sehingga kita berada di tempat di mana Ia berada.
untuk memahami apa artinya berjalan bersama Tuhan pada tingkat spiritual. Pertimbangkan apa artinya berjalan bersama dengan seseorang. Apa artinya? Saat kita berjalan bersama dengan seseorang, kita berdua berjalan dalam satu arah. Nggak mungkin satu ke barat, satu ke timur, satu ke utara, satu ke selatan. Nggak mungkin ya, nggak berjalan bersama namanya. Ada rasa harmoni, ada persatuan, dan kita terhubung secara keseluruhan di antara kita berdua selama waktu-waktu kita berjalan bersama ini. Ada beberapa orang yang digambarkan sebagai pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Ayub bergaul erat dengan Allah. Masih banyak tokoh yang lain. Noah bergaul erat dengan Allah. Nanti kita bahas. Ya, ada beberapa orang yang digambarkan sebagai pribadi yang hidup bergaul dengan Allah di dalam Alkitab. Dimulai dengan Henokh dalam Kejadian 5 ayat 24. Nuh juga digambarkan sebagai seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia berjalan menurut ketetapan Allah. Ia berjalan menurut apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Kejadian 6 ayat 9. Dia diperolok-olokkan orang waktu membuat bahtera itu. Dia nggak peduli, dia setia kepada Tuhan. Tuhan menuntun dia. Padahal dia belum pernah lihat hujan, dia belum pernah melihat bahtera itu seperti apa. Dia ikut aja pesan Tuhan dan akan sampai pada tempatnya. Mika 6 ayat yang ke-8 memberikan kita gambaran sekilas tentang kerinduan Allah bagi kita. Dikatakan tadi, hai manusia, kita semua, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Pada Adam dan Hawa kan dimulai dari sana. Diberitahukan kepada mereka apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. To walk humbly with your God. Artinya taat kepada dia. Adam dan Hawa gagal melakukan ini. Berjalan bersama Tuhan bukanlah aktivitas yang diperuntukkan bagi segelintir orang saja. Bukan, tapi bagi setiap manusia dikatakan tadi. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya berjalan bersamanya. Apa yang terjadi jika kita berjalan dengan seseorang? Bayangkan, kita dan seorang teman dekat sedang menikmati jalan-jalan di pedesaan. Kita berjalan berdampingan dalam jarak yang sangat dekat satu dengan yang lain. Bukan 1 meter jaraknya, itu bukan berjalan bersama. Mungkin aja jalan bareng tapi sedang berkelahi, musuhan. Lu jalan sana kiri, gua jalan kanan. Kalau lu jalan kanan, gua jalan kiri. Enggak seperti itu. Jalan dalam dekat banget. Kita berbicara, kita tertawa, kita saling mendengarkan, dan saling berbagi isi hati kita. Perhatian kita terfokus pada sahabat dekat kita tersebut dan mengesampingkan hampir semua hal lainnya. Kita saat bercakap-cakap, kita saling mendengarkan, kan bukan saling mengutuki, kan? Bukan saling mengkritik, kan bukan seperti itu. Kita memperhatikan keindahan suasana di lingkungan, di sekitar kita, atau pada saat ada gangguan kecil sesekali pada saat kita berjalan bersama, kita mendengar klakson mobil atau deru suara motor yang dikencangkan. Sepertinya gangguan-gangguan kecil itu tidak berdaya untuk mendistraksi perhatian kita yang tengah asik berkomunikasi dengan sahabat dekat kita ini. Kita asik sekali, kita enak sekali. We try to catch up. Kan itu bahasanya kita. Cerita dong apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kita saling berbagi. Perhatian kita tidak terpecah dengan gangguan-gangguan kecil tersebut. Karena keberadaan kebersamaan ini jauh lebih penting daripada distraksi kecil tersebut. Segalanya dinikmati bersama. Saat kita sedang berjalan bersama dan saling menikmati kehadiran dan satu dan lain, kita sedang dalam keadaan harmoni.
dan kita berdua sedang menikmati persahabatan dengan luapan rasa damai. Dalam pesta pernikahan saya pernah membahas cerita tentang sepasang pengantin, sepasang orang yang sedang berpacaran dan menuju pernikahan. Menuju ke desa, ingin melihat matahari tenggelam. Kemudian terdengar ayam berkokok. Yang adik, yang perempuan mengatakan, "Bang, dengerin tuh suara itik." Abangnya bingung, itu bukan suara itik, Dik. Itu suara ayam. Bukan, itu itik. Dik, abang beritahu, itu suara ayam. Ayam berkokok. Bukan. Akhirnya dia sadar. Yang perempuan menangis. Masa iya perjalanan ingin melihat matahari tenggelam di desa dihambat oleh perkara yang kecil yang tidak berarti ini. Distraksi. Hanya karena ayam berkokok. Disangka itik. Itu kan masalah kecil, masalah sepele, yang pada saatnya besok lusa, waktu ayam sedang berkokok, dilihat ini ayam atau itik. Masalahnya kan selesai sampai di sana. Ngapain urusan sebenar, fokus pertama-tama untuk melihat matahari tenggelam, diselencengkan hanya gara-gara perbedaan antara ayam dan itik. Ya, jangan sampai faktor eksternal seperti ini mengontrol apa yang telah kita rancangkan semula. Itu penting. We are in control karena Tuhan memberikan itu hikmat dan marifat kepada kita. Mungkin berjalan bersama Tuhan seperti itu. Ketika kita masuk ke dalam hubungan hati yang intim dengan Allah melalui iman kepada anaknya Yesus Kristus, Ibrani 10 ayat ke-22, dia menjadi keinginan terbesar hati kita. Kita ingin selalu bergaul dengan dia. Kita ingin selalu dekat dengan dia. Ya. Mengenal dia, mendengarkan suaranya, berbagi isi hati kita dengannya, dan berusaha menyenangkan dia. Menjadi fokus kita yang menyita banyak waktu. Saya masih ingat waktu saya mendapatkan Alkitab bahasa Indonesia dari orang Peru. Saya sudah lama meminta Alkitab itu dari orang-orang rekan orang-orang Indonesia yang berada di Jerman, nggak pernah dapat. Dapatnya dari seorang Peru yang berkata, "Thus says the Lord, you are the person that sought Bible for such a long time." Engkau orang yang sedang mencari Alkitab pada waktu yang sudah lama, Alkitab bahasa Indonesia. Aku punya kabar baik, aku punya untuk kamu. Jatuh cinta pertama kali dan saya nggak bisa lepas. Saya simpan Alkitab itu sampai hari ini. Dia menjadi segalanya bagi kita. Bertemu dengannya bukanlah suatu kegiatan yang hanya dilakukan pada hari Minggu atau sesekali. Kita hidup untuk bersekutu dengannya. A.W. Tozer menyatakan bahwa tujuan setiap orang Kristen seharusnya adalah hidup dalam ibadah yang tidak pernah terputus. Hal ini hanya mungkin terjadi bila kita selalu setiap saat berjalan bersama Tuhan. Sama seperti berjalan bersama seorang sahabat mengharuskan kita mengatakan tidak pada banyak hal lainnya, demikian pula berjalan bersama Tuhan mengharuskan kita melepaskan apapun yang bisa menjadi pengalih perhatian. Kita janji sudah 10 tahun nggak ketemu teman ini. Oh, nanti hari Rabu jam 5 sore kita ketemuan ya. Ada orang lain yang ingin bertemu, kita mengatakan tidak, I'm sorry. Kita mematikan telepon kita dapat berkomunikasi dengan baik. Jika kita berjalan bersama dengan seorang teman, tetapi kita sibuk bermain ponsel dan memainkannya sepanjang waktu, jalan-jalan tersebut tidak akan memuaskan bagi kedua belah pihak. Nggak akan. Ya, banyak orang mencoba berjalan bersama dengan Tuhan, namun pada saat yang sama mereka membawa kebiasaan seperti dosa, hiburan duniawi, atau hubungan yang tidak sehat, kata-kata kotor, dan sebagainya, perilaku yang tidak berkarakter. Bagaimana caranya kita dapat berjalan bersama Tuhan yang kudus dan menampilkan pribadi yang tidak menunjukkan karakter Kristus, namun kita mengaku sebagai pengikut Kristus.
Pengikut Kristus adalah orang yang berada di tempat Kristus berada dan melakukan apa yang difirmankannya. Saya pernah bertanya kepada orang, yang lain bisa saya tinggalkan, pastor, tapi yang satu ini enggak. Aku sangat mencintai dosa ini. Dia tahu itu dosa. Dia mencintai dosa ini. Kenapa kamu mau menjadi orang Kristen? Kalau itu pilihannya. Alkitab pun mengatakan kamu nggak bisa mencintai dunia dan mencintai Tuhan pada waktu yang sama. Nggak mungkin pilih salah satu. Mereka tahu hal-hal ini bukanlah pilihan Tuhan bagi mereka dengan sengaja memilih hidup di dalam dosa. Namun mereka berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hubungannya tidak memuaskan bagi keduanya. Berjalan dengan Tuhan berarti kita dan Tuhan sepakat tentang hidup kita. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos pasal yang ketiga ayat kelima. Saya ulang. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos 3 ayat yang ketiga. Nggak mungkin kan? Orang nggak mungkin juga masuk ke dalam pernikahan tanpa berjanji. Orang nggak mungkin juga bersahabat dengan baik tanpa berjanji. Nggak ada sahabat yang baik dengan sengaja ingin melukai sahabat baiknya yang nggak ada. Berjalan bersama Allah berarti kita telah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya dan berusaha setiap hari untuk melihat diri kita disalibkan bersama Kristus, mematikan daging itu. Galatia 2 ayat 20. Hari-hari ini banyak yang kita lihat cinta Tuhan hanya pada bibir, cinta teman juga hanya pada bibir. Ibarat bayang-bayang di siang hari. Artinya apa? Bayang-bayang hanya ada jika ada terang, ada sinar matahari, ada bayang-bayang. Bayang-bayang ini hilang pada saat gelap. Persahabatan demikian juga. Pada saat engkau beruntung, pada saat engkau makmur, pada saat engkau ini dan itu, teman datang. Pada waktu engkau berada di dalam kegelapan, hatimu susah, engkau mengalami masalah, mengalami bangkrut barangkali, atau kehilangan pekerjaan, masalah muncul. Teman-teman yang tadinya hadir, hilang. Ibarat bayang-bayang tadi. Mungkin kita seperti itu juga dengan Tuhan. Kita mencari tangan Tuhan dan bukan Tuhan secara keseluruhan. Berkati aku Tuhan dari pagi, siang, malam. Itu yang dilafalkan seperti mantra. Apakah ini berjalan dengan Tuhan? I don't think so. Kita tidak harus menjadi sempurna karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna sampai kita berada di surga. Roma 3 ayat 10. Namun keinginan hati kita adalah untuk menyenangkan Allah. Dan kita bersedia membiarkan rohnya mengubah kita sesuai dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Tapi pastor kan tertulis di dalam Alkitab. Hendaklah engkau sempurna karena Bapamu di surga sempurna adanya. Be thou holy for your Father in heaven is holy. Perkataan itu berarti kita terus-menerus berkelahi dengan daging kita dan mematikan daging itu. Kita harus keluar sebagai pemenang. Sehingga dengan demikian kita berusaha untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Ketika Alkitab berbicara tentang berjalan, seringkali yang dimaksud dengan berjalan tersebut adalah gaya hidup. Kita juga bisa mengikuti jalan dunia, artinya gaya hidup dunia. Dalam perjanjian baru, berjalan bersama Allah sering disebut berjalan di dalam roh. Walk in the spirit. Berjalan di dalam roh. Artinya berjalan bersama Allah. Ikut perintah Tuhan. Ikut firman Tuhan. Meneliti firman-Nya. Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Yosua 1 ayat ke-8. Ya. Berjalan bersama Tuhan berarti kita memilih untuk memuliakan Dia dengan segala cara yang kita bisa. Apapun resikonya. Dan ada harganya, sudah barang tentu. Kita diejek, kita ditolak, persahabatan kita goncang, dan sebagainya. Namun satu hal yang ingin saya katakan, sahabat sejati itu adalah sahabat yang mampu melihat perbedaan. Jika iman kita berbeda dan dia masih tetap berkehendak untuk bersahabat dengan kita, perbedaan iman ini tidak seharusnya menjadi masalah untuk diperguncingkan. Untuk dipersoalkan. Berjalan bersama Tuhan juga berarti kita tidak berjalan bersama orang jahat,
sebagai teman karena kita akan terbawa oleh kebiasaan mereka dan kita akan mengadopsi pola pikir mereka. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita memilih jalan sempit daripada jalan lebar yang menuju kebinasaan. Tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 hingga 14. Kita tidak hidup untuk menyenangkan daging kita yang berdosa. Roma 13:14. Dan kita juga tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia, tapi kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Kita berusaha untuk menghilangkan dari kehidupan kita segala sesuatu yang tidak membuat perjalanan kita bersama Tuhan menjadi lebih baik. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita menerapkan 1 Korintus 10 ayat 31 secara harfiah. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jalan Tuhan tercermin dalam pikiran kita, tindakan kita, motivasi kita, dan pilihan hidup kita karena kita menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Tidak sulit untuk mengidentifikasi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Kehidupan mereka sangat kontras dengan dunia di sekitar mereka seperti bintang di langit pada malam hari. Filipi 2 yang ke-15. Mereka menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan bukan buah keinginan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat ke-13, Petrus dan Yohanes ditangkap karena berkhotbah dan dibawa ke hadapan pihak berwenang. Saya bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, mereka nelayan, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, sangat dekat dengan Dia, seperti Adam dan Hawa pada awalnya berjalan di udara yang sejuk di Taman Eden. Dunia pasti menyadari bahwa meskipun kita memiliki ketidaksempurnaan dan kurangnya pengetahuan dalam banyak hal, namun dunia menyadari dari cara kita menjalani kehidupan ini, bahwa kita berjalan bersama Yesus. Sehingga pola pikiran Kristus menjadi pola pikiran kita juga. Bayangkan, jika orang tahu kita sebagai seorang Kristen, tapi perkataan kita tidak menunjukkan pribadi Kristus, kita tipu kiri dan kanan, kata-kata kita penuh dengan kata-kata kotor. Mereka mempertanyakan iman kekristenan kita tersebut. Apakah ini yang diajarkan? Kalau memang itu yang diajarkan, ngapain jadi orang Kristen? Tadi kita telah belajar apa artinya berjalan bersama Tuhan, dan sekarang kita mengerti bahwa jalan bersama Tuhan berarti menjadi selaras dengan Tuhan saat kita menjalani hidup ini. Untuk menjadi selaras dengan Tuhan, Tuhan mengharuskan kita mendengarkan perintah-perintahnya, beriman kepadanya, dan berupaya mengikuti jalannya hingga kita berada di tempat di mana Ia berada. Kita pelajari itu tadi. Dengan demikian kita wajib bertanya sekarang, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Mazmur 128 ayat yang pertama. Bagaimana cara kita bisa berjalan bersama Tuhan? Alkitab menjanjikan berkat bagi semua orang yang berjalan di jalan Tuhan. Mazmur 128 ayat pertama berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan berarti hormat kepada Tuhan, full of respect. Dan Alkitab juga mengatakan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dengan hikmat ini, orang menghindari kejahatan. Dengan hikmat ini,
Orang menghindari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang adalah dosa. Selanjutnya dengan nikmat ini, mereka hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Itu inti daripada Mazmur 128 ayat yang pertama tadi. Intinya adalah pesan dari bagian ini adalah tema sentral dari keseluruhan kitab Mazmur. Tuhan berkenan kepada mereka yang menghormati dan menjunjung Dia serta hidup dalam ketaatan setiap hari pada firman, pada kehendak, dan pada jalan-jalannya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat kepada Tuhan, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya, sikap atau attitude kita terhadap firman-Nya berbanding lurus. Kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh ketaatan kita terhadap firman. Coba bayangkan sejenak. Nggak usah bertemu dengan seorang pemimpin negara yang terkenal. Bertemu dengan atasan kita di kantor. CEO misalnya, yang tertinggi. Kita dipanggil untuk menghadap. Kita nggak mungkin buka ponsel. Kita nggak mungkin kesini kemari di dalam ruangan tersebut. Tapi kita duduk hening, membawa catatan, berbicara eye to eye dengan mereka. Itu yang kita lakukan. Kalau bertemu dengan pemimpin negara, kita ingin meluangkan lebih banyak waktu dengan banyak pertanyaan. Kita tidak pengen buru-buru. Bahkan ada yang mengambil foto, mengabadikan foto, minta tanda tangan pada topi mereka, pada baju mereka, dan sebagainya. Kenapa kita yang telah diberikan mark daripada Jesus Christ ini, tanda daripada Yesus yang dibubuhkan pada kita, tidak kita rawat dengan baik-baik? Orang yang mendapatkan tanda tangan pada topi mereka dari Presiden Trump itu menjadi mahal suatu saat, dan itu dipajang mereka dengan bangga. Padahal tanda tangan Kristus yang kudus, bahwa nama kita tercatat di kitab kehidupan ini, kita sia-siakan. Sayang banget. Apa artinya berjalan di jalan Tuhan? Secara praktis, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita mencapai hal ini? Dalam bahasa Ibrani aslinya, perhatikan ini, dalam bahasa Ibrani tentang berjalan bersama Tuhan ini ya, kata yang diterjemahkan sebagai berjalan dalam Mazmur 128 yang pertama, berarti hidup atau berperilaku dengan cara tertentu. Rasa hormat kepada Allah yang diwujudkan dalam tindakan dan perilaku seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Orang yang sungguh-sungguh beribadah dan mengabdi kepada Tuhan, beribadah dan mengabdi ya kepada Tuhan yang Maha Esa akan mengabadikan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada Tuhan itu. Tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan menaati perintah-perintahnya. Karena yang membuat perubahan di dalam kehidupan kita itu bukan kata kosong, bukan kata-kata doang, kata-kata positif doang, tapi tindakan kita. Menghafal firman satu sisi. Yang lebih penting adalah melakukan firman yang kita ketahui tersebut, yang kita hafalkan tersebut. Banyak orang menghafal, you will come to know the truth will set you free. Engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi jika kebenaran yang diketahui tersebut tidak pernah dipraktekkan, ya tidak akan merdeka. You will come to know the truth. The word to know di sana sama seperti then Adam knew his wife. Berarti intimacy. Berintimasi dengan firman itu. Artinya melakukan firman itu. Engkau tidak mungkin dibebaskan, dimerdekakan tanpa melakukan kebenaran tersebut. Ya, nggak mungkin. Apapun itu. Sampai kita lakukan, baru kita merdeka. Yang kedua yang harus diingat adalah pemahaman. Catatkan ini dalam hati baik-baik. Pemahaman itu muncul di kemudian hari setelah kita taat. Taat dulu. Baru kita mengerti. Berapa sering saya dengar kesaksian.
Kalau aku melihat ke belakang, oh itu loh. Sekarang aku paham. Coba kalau nggak taat pada waktu itu. Itu penting. Bangsa Israel dipanggil untuk berjalan dalam ketaatan. Menjaga bagaimana mereka hidup. Dan berjalan dengan setia di hadapan Tuhan dalam kebenaran dan integritas. Di hadapan Allah suatu saat kan Tuhan berkata kepada orang yang ia berkenan. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, terimalah bagian yang besar. Wow, saya rindu mendengarkan itu. Musa memperjelas konsep berjalan di jalan Allah kepada orang-orang di padang gurun. Saya kutip dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Ulangan 10 ya, ayat 12 sampai 13. Musa ya, tentang Musa memperjelas konsep berjalan di jalan Allah ya kepada orang-orang di padang gurun. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan yang adalah permulaan hikmat, saudara tentu ya. Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Artinya melakukan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi kapan baik keadaan itu? Pada saat orang melakukan segala perintah Tuhan ini. Ya. Jadi perubahan itu terjadi melalui tindakan, bukan melalui kata-kata. Bukan hanya melalui menghafalkan firman. Pastor, aku telah menghafali firman itu bertahun-tahun. Kamu mengenal kebenaran itu memerdekakan kamu. Kamu lakukan nggak? Itu dia yang sulit, Pastor. Yang nggak akan merdeka. Jangan nggak akan merdeka. Sampai itu dilakukan. Alkitab adalah penunjuk jalan yang pasti untuk berjalan di jalan Allah. Kitab suci menerangi jalan yang kita lalui. Firman-Mu adalah pelita. Ya kan? Bagiku. Dan bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita yang menunjukkan. Menuntun kita di dunia ini selama kita berjalan di dunia ini. Amsal 6 ayat 23. Berjalan di jalan Tuhan menggambarkan gaya hidup yang setiap hari berusaha mengenal Tuhan dan hidup dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Pernah ngalami kan? Bisikan suara hati, jangan lakukan. Jangan lakukan. Berapa sering kita lakukan? Let's see. Perkataan kita gampang. Let's see. How far can I go? Itu aja udah salah. Mencobai Tuhan. Udah salah. I don't understand the thought. Tuhan katakan, jangan. Coba artinya apa? Mau diterjemahkan kayak apapun, tetap aja artinya jangan. Nggak bisa dimanipulasi. Oh, barangkali jangan artinya boleh coba-coba. Nggak ada. Nggak ada. Good try. Tapi nggak bisa. Itu berarti bergembira karena Tuhan kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Merenungkan firman-Nya. Dan menemukan kehendak-Nya. That's it. Menemukan kehendaknya. Kan tertulis dalam Alkitab. Ya. Mereka yang berjalan di jalan Tuhan memilih perilaku yang berkenan kepadanya. Mereka berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Nah, lihat lagi ya, berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Artinya apa? Percaya dulu baru melihat kan? Artinya taat dulu baru paham kan? Yang saya katakan tadi. We walk not by sight, but by faith. Ya, nanti kita lihat. Ada taat dulu. Pemahamannya nanti. Ya, mereka hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan mereka memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tertulis dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Mereka berhasrat untuk mengetahui hati Tuhan
dan dengan sungguh-sungguh serta terus-menerus mengupayakan hubungan yang semakin mendalam dengan Tuhan. Orang yang tidak berniat apa-apa terhadap Tuhan tidak mungkin duduk diam merenungkan firman Tuhan dan juga tidak mungkin ingin mengetahui isi hatinya. Karena Tuhan begitu membeberkan isi hatinya terhadap kita saat kita bertanya, seringkali kita nggak suka. Ya jangan nanya. Jangan ikut Kristus. Kalau kita mengatakan kita pengikut Kristus, Alkitab mengatakan, di mana aku berada, di situ hambaku berada. Bagaimana kita dapat mengatakan kita pelayan Tuhan, tapi kita tidak berada bersama Tuhan? Yang kita layani itu siapa? Kok susah amat mengertinya? Yesus berjalan di jalan Allah sebagai teladan sempurna bagi kita. Dia menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan dan kasih berjalan seiring. Taat dan kasih berjalan seiring. Tidak terpisahkan. Tanpa kasih orang nggak mungkin taat. Orang taat karena memiliki kasih berjalan seiring. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga saya bacakan. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti apa? Perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Tidak berat. Dia bahkan mengatakan, pakailah kuk yang kuberikan. Karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Sudah ada shape-nya. Bukan baru, berat, sakit. Artinya dia sudah melakukan itu terlebih dahulu. Dia memudahkan itu bagi kita. Rasul Yohanes mengutip ketaatan sebagai bukti kasih kita kepada Allah yang diungkapkan melalui hidup bagi Tuhan itu. 1 Yohanes 2 ayat 5. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, yaitu pada saat kita melakukan firman-Nya. Di tempat kantor kita juga ada dikenal sebagai ada deadline-nya. Kalau nggak ketemu dengan deadline itu, apalagi kalau kerjaan untuk company-company besar dengan pemerintah membangun jalanan, oke, 30 hari harus selesai, ada deadline-nya. Kalau kita nggak selesai, masalah, kita ganti kerugian. Manusia pikir dengan Tuhan tidak ada deadline. Siapa katakan, pada waktu kamu selesai bernapas, that's it. That's it. Selesai atau sudah selesai dari apa yang Tuhan perintahkan. Deadline-nya sampai. Kita nggak tahu itu. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi 100 tahun dari sekarang. I don't know. Berapa lama orang hidup. Berjalan di jalan Tuhan adalah sebuah metafora untuk mengikuti Tuhan dan hidup untuknya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan sesekali, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Lihat ini ya, memikul salibnya setiap hari. Dia berbicara tentang, salib berbicara tentang mati. Artinya mematikan daging itu setiap hari. Sehingga tubuh ini dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus, karena mati dagingnya. Ya, ada harga yang harus dibayar untuk berjalan di jalan Tuhan. Kita mungkin disingkirkan teman-teman, dimusuhi, diejek dan sebagainya. Harganya adalah meninggalkan jalan kita sendiri. Ya. Ini melibatkan kematian terhadap diri sendiri. Pada zaman Yesus, salib melambangkan kematian. Ketika Yesus berkata, "Pikullah salibmu," para murid-murid Yesus pada saat itu mengerti maksudnya. Bahwa mereka harus rela mati untuk mengikuti dia. Tapi hari-hari ini seringkali saya mendengar pengertian yang salah. Aduh, aku diberhentikan daripada pekerjaan. Lo kenapa? Karena saya nggak benar di kantor. Ya itulah salib yang saya pikul. Itu bukan salib, itu kebodohan kamu.
Salib itu adalah gini, kamu berdoa di kantor, tutup mata, tunduk, nggak keras-keras dalam hati, tapi kamu diperingati tidak boleh. Dan kemudian kamu dipecat karena kamu tetap melakukan seperti Daniel, tetap sujud 3 kali. Dimasukkan ke kandang singa. Kamu dipecat. Nah, itu salib. Ya. Itu berarti melepaskan keinginan diri sendiri dan ambisi egois. Itu salib. Yesus menjelaskan karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas 9 ayat 24. Tidak semua orang Kristen terpanggil untuk menjadi martir. Enggak. Di kantor aja kita belum mati, artinya kehilangan nyawa kita, tapi bisa dia saja dipecat karena iman kita. Kita menolak untuk melakukan itu. Apa kata orang? Ya nggak usah terlalu ekstrim. Bukan ekstrim. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa salahnya kita berdoa sesuai dengan apa yang kita yakini? Tunduk kepala, ucapan syukur. Kita berjalan di jalan Tuhan ketika kita melakukan kehendak-Nya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena semua yang telah Dia lakukan bagi kita. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan inilah ibadah kita yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Jadi mematikan daging kita ini sehingga tubuh ini hidup untuk Allah, dipersembahkan sebagai yang hidup, korban wewangian bagi Tuhan ini, disebutkan sebagai ibadah yang sejati. Rasul Paulus mendesak orang-orang percaya untuk hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum baginya. Jadi kita harus penting mengingatkan diri kita sendiri, self-reflection untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan agar kita berada di tempat di mana Ia berada. Orang percaya mampu berjalan di jalan Allah. Karena apa? Karena mereka berjalan dalam terang. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah sang terang itu. Kegelapan tidak dapat menutupinya. Kegelapan tidak dapat menutupi terang. Kita aman. Persoalannya adalah apakah kita membutakan diri kita setelah kita melihat sesuatu pada saat kita berada di dalam terang tersebut. Kita melihat batu besar mau ditabrak, kan enggak. Kalau kita katakan tidak terlihat, ya salah. Karena ada lampunya, ada terangnya di sana. Kita sengaja menabrakkan diri, itu ada. Orang yang sengaja menabrakkan dirinya pada batu tersebut, bodoh kan? Orang menjatuhkan dirinya ke dalam jurang maut, bodoh kan? Coba dipikirkannya sebagai self-reflection hari-hari ini. Roh Allah memberdayakan mereka untuk hidup oleh roh. Menaati firman-Nya. Dan hidup dengan cara yang menghormati dan menyenangkan Dia. Suatu saat kelak, semua orang percaya berada dalam kerajaan surga. Mereka semua akan berjalan dalam terang kemuliaan Allah dan terang anak domba. Sana nggak perlu matahari lagi. Firman yang hidup itu menerangi kita. Nah, setelah kita belajar untuk menyenangkan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya, maka pertanyaan berikut yang harus kita tanyakan dan jawab adalah bagaimana cara kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan? Bagaimana cara? Kita harus belajar juga ya. Bagaimana cara kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan? Dalam semua peristiwa perjanjian baru di mana kata tunduk muncul, kata tersebut diterjemahkan dari kata Yunani hupotasso. 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 Perkataan hupo berarti di bawah. Tasso berarti mengatur. Jika kedua kata ini kita gabungkan bersama-sama berarti tunduk di bawah pengaturan. Seperti komando di dalam ketentaraan. Ada kepala kompinya. Selain diterjemahkan sebagai tunduk di bawah pengaturan,
kata tunduk dan akar tunduk juga diterjemahkan dengan kata subjek dan ketundukan. Subject, we are subject to the authority. Kita harus menundukkan diri kita kepada otoritas yang di atas kita. Arti lengkap dari kata tersebut adalah menurut, tunduk, tunduk pada, takluk pada, submit oneself unto, bahasa Inggrisnya. Berada di bawah kontrol, tunduk pada perintah, atau berada di bawah ketaatan atau taat kepada. Yesus memberikan contoh ini. Ia yang diutus oleh Bapa Sang Pengutus dalam wujud manusia. Dia menaklukkan dirinya kepada kehendak Bapanya. Not my will, your will be done. Diajukan pertanyaan. If it is possible, let this cup be taken away from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Jika memungkinkan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, namun bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu yang terjadi. Ini penaklukan diri. Ada orang bertanya, kenapa Yesus harus takluk kalau dia memang sesama Tuhan? Anda lupa, Bapak atau Ibu yang bertanya, Yesus diutus oleh Bapa dalam wujud manusia. Namun, dia tetap Tuhan 100%. Sekalipun saat dia datang ke dunia dalam wujud manusia, menjadikan dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan itu tidak terpisahkan. Itulah kekristenan. Sulit untuk dimengerti, tapi kita harus beriman kepada itu. Kata tersebut, jadi hupotasso ini, tunduk, digunakan sebagai istilah militer yang berarti mengatur pembagian pasukan secara militer di bawah komando seorang pemimpin. Itu kan di dalam militer. Kata ini adalah definisi yang luar biasa tentang apa artinya menyerah kepada Tuhan. Kita ini adalah prajurit-prajurit di mata Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Siap, itu kan perkataan militer. Artinya kita tanpa bertanya melakukannya. Serang, siap, serang. Mundur, siap, mundur. Artinya mengatur diri sendiri berdasarkan sudut pandang ilahi. Artinya kita berperilaku sesuai petunjuk ilahi dan bukannya hidup menurut cara hidup lama berdasarkan sudut pandang manusia. Ini adalah proses menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Tahu para duta yang diutus, Indonesia punya duta di Amerika Serikat. Amerika Serikat punya duta di Jakarta. Mereka tunduk kepada si pengutus, yaitu pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia. Bapak duta atau ibu duta tidak boleh mengatakan menurut pemerintah saya ini policy yang berlaku. Tapi menurut saya, nggak peduli menurut kamu. Kamu harus taat apa yang diperintahkan. Saya atau kita semua orang percaya adalah para duta. We are ambassadors of Christ. Kita harus menyampaikan isi hati Tuhan, bukan isi hati kita. Kitab suci banyak berbicara tentang ketundukan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Higher powers, kita harus tunduk kepada itu. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip pendirian yang telah Allah tetapkan di dunia ini, yaitu pemerintah dan para pemimpin dalam kapasitas apapun yang telah Allah tempatkan sebagai otoritas atas kita di bumi ini. Ayat-ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah Roma 13. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Ibrani 13 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Dan Titus 3 ayat yang pertama. Ini referensinya tentang otoritas ini. Prinsipnya adalah bahwa ketaatan pada otoritas atas diri kita, apapun otoritas itu, akan mendatangkan berkat, sementara yang nyata di sini dan saat ini, dan bagi orang beriman, pahala itu di kemudian hari, akibat daripada ketaatan kita. Otoritas tertinggi itu adalah Tuhan. Dan ingat, saya katakan ya, tekankan, otoritas tertinggi adalah Tuhan. Bukan pemerintah, bukan bos kita di kantor. Dan Tuhan mendelegasikan otoritas kepada orang lain, kepada pemerintah. Karena Alkitab dalam kitab Roma mencatat tidak ada pemerintah yang tidak ditunjuk Tuhan. Jadi untuk tunduk kepada Tuhan, kita tunduk kepada otoritas yang diberikan kepada kita yang terlihat.
Gimana kita dapat berkomunikasi? Kita akan melihat bahwa tidak ada peringatan. Saya ulang, tidak ada peringatan yang membedakan antara otoritas yang baik dan buruk, atau bahkan otoritas yang adil atau tidak adil. Dikatakan, janganlah kamu hanya taat dan setia atau hormat hanya kepada bos yang baik, juga terhadap bos yang kejam. Kita hanya perlu di dalam hal ini merendahkan diri dan taat seperti kepada Tuhan. Hanya ingat ini pesannya baik-baik ya. Ini balance-nya di sini tercatat dalam Alkitab. Hanya saja, saya ulang, hanya saja jika perintah yang diberikan oleh otoritas di atas kita menentang perintah Tuhan, maka kita harus tunduk kepada perintah Tuhan. Contohnya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menentang kehendak Raja Nebukadnezar untuk menyembah patungnya. Oke, nama menyembah masuk api. Dapur perapian dipanaskan 7 kali. Apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, dia memilih untuk melepaskan kami, silakan. Tapi kalau enggak, sekalipun ketahuilah Tuanku Raja Nebukadnezar, kami tidak akan tunduk menyembah patung. Konsekuensinya, masuk dapur perapian. Tuhan menyertai. Raja Nebukadnezar bingung. Tadi 3 dimasukkan, sekarang ada 4. Yang keempatnya bentuknya seperti anak dewa. Wow, mereka tidak terbakar, pakaiannya tidak hangus, rambutnya tidak terganggu. Luar biasa. Berubah daripada benci kepada orang yang taat kepada Yahweh menjadi diumumkan. Barang siapa menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Konsekuensi berjalan seiring dengan keputusan kita ini. Kita nggak bisa salahkan Tuhan di dalam hal ini. Ya. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego jelas mengatakan, sekalipun Tuhan memilih untuk tidak membebaskan, artinya kami mati di dalam dapur perapian, tetap kami tidak menyembah Allah buatan, patung buatan. Daniel yang tetap sujud menyembah Allah yang hidup dalam doa-doanya. 3 kali sehari dia berdoa. Sekalipun dia dilarang juga oleh raja, yaitu Raja Darius yang melarang. Dimasukkan ke kandang singa. Tapi Tuhan mengetupkan mulut singa tersebut melalui malaikat. Dia unharmed. Gak apa-apa dia. Kita juga diperintahkan untuk tunduk kepada Tuhan. Dalam Efesus, kita membaca istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Dan suami harus mengasihi istrinya. Harus mengasihi istrinya. Tunduk di sini bukan diperbudak. Tadi kita telah mengatakan tunduk dalam arti apa? Hupotasso tadi yang telah kita pelajarin tadi perkataannya ya. Hupotasso. Diatur, diberitahu. Tunduk kepada itu. Dia dalam hal ini. Banyak kali orang menyalahgunakan perkataan istri harus tunduk. Saya mendengar di depan mata saya seorang pendeta. Ambilin sepatuku di sana. Terus mir ini dan itu. Istrinya jawab, jangan gitulah. Alkitab berkata, kata suaminya, kamu harus tunduk kepada sang suami. Saya hadir, saya dengarkan, ya ini abusive, saya katakan. Sebelum kamu melangkah lebih lanjut, sudahkah kamu kerjakan bagianmu untuk mengasihi istrimu? Kalau kamu mengasihi istrimu, kamu nggak akan lakukan ini. Kita juga diperintahkan untuk tunduk kepada Tuhan. Ya, tadi dikatakan istri harus tunduk dalam arti siap untuk dipimpin, bukan untuk diperbudak. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima, Rasul Petrus menulis, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Hari-hari ini kan kita lihat orang tua nggak diperhatikan dengan baik, dan orang tua juga tidak menunjukkan integritas, kredibilitas, ataupun karakter yang baik terhadap anak muda. Tema di sini adalah kerendahan hati. Seseorang tidak bisa tunduk kepada Tuhan tanpa kerendahan hati. Ketaatan menuntut kita untuk merendahkan diri agar menyerah pada otoritas orang lain. Dan kita diberitahu bahwa Tuhan menolak kesombongan. Kebalikan dari kerendahan hati, kesombongan itu.
dan keangkuhan yang menumbuhkan kesombongan tersebut. Orang yang angkuh beda dengan orang sombong. Angkuh itu artinya dia mahal, dia super, dia yang paling. Aku orang paling hebat, aku orang yang paling kaya. Itu angkuh. Ini menimbulkan kesombongan. Kesombongan pamer. Ya, itu perbedaan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, memiliki hati yang rendah hati dan tunduk dalam arti penaklukkan diri adalah sebuah pilihan yang kita ambil. Itu berarti sebagai orang percaya yang telah dilahirkan kembali, kita setiap hari membuat pilihan untuk menyerahkan diri kepada Allah, untuk mengerjakan untuk pekerjaan yang dilakukan Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, Roma 8 ayat 28 sampai 29, ya. Membuat kita semakin serupa dengan gambar Kristus jika kita taat. Nah, Tuhan akan menggunakan situasi hidup kita untuk memberi kesempatan untuk tunduk kepadanya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Orang percaya kemudian menerima rahmat dan ketentuannya untuk berjalan dalam roh dan bukan menurut sifat lama. Penaklukan diri kepada Tuhan itu dicapai dengan memilih secara sadar untuk menerapkan diri kita kepada firman Tuhan dan belajar tentang ketentuan yang telah Tuhan buat bagi kita di dalam Kristus Yesus. Sejak kita dilahirkan kembali, hidup baru, kita telah dibekali dengan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam Kristus untuk menjadi orang percaya yang dewasa. Namun kita harus membuat pilihan untuk mempelajari perangkat tersebut melalui pembelajaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Yosua 1:8 tadi, dan menerapkan perangkat tersebut dalam kehidupan kita, melakukannya aktif dan proaktif melakukan firman yang kita pelajari ini setiap hari saat kita berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus memilih untuk berserah diri kepada Tuhan sebagai proses pembelajaran agar kita bertumbuh secara rohani. Ini adalah proses yang dimulai saat keselamatan dan berlanjut setiap hari dengan setiap pilihan yang kita buat untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Proses ini akan terus berlangsung hingga Tuhan datang kembali atau Tuhan memanggil kita pulang ke surga. Hal yang menakjubkan tentang hal ini adalah seperti yang dengan tepat dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Konklusi saya dari apa yang kita bahas pagi hari ini adalah, ini summary-nya. Tuhan tidak menuntut kita untuk tunduk karena dia adalah seorang tiran, seorang tyrant, seorang diktator. Enggak. Tapi karena dia adalah Bapa yang pengasih dan dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Berkat dan kedamaian yang kita peroleh dari penyerahan diri yang berbasis pada penyerahan diri kita yang penuh dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan setiap hari dengan menyalibkan daging kita. Dan ini adalah anugerah yang besar yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu dan bagian kami menjadi pelaku yang aktif. Tolong kami Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau sampai kami berada bersama dengan Engkau di tempat di mana Engkau ingin kami berada, di surga Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan membuat engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati saat engkau masuk, engkau diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, tempat adonanmu, kandunganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, anak-anakmu, orang tuamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil sehingga nama Tuhan ditinggikan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa.
Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua percaya kepadanya. Semua umat yang menerima berkat dan percaya berkata, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa atas izin Tuhan pada kesempatan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rili, mohon diri. Shalom.